Kota baru gunungnya Bamega, Bamega unggah manapun di Salakara, unggah manapun di Salakara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak ada rasa Malaya, iman tidak ada rasa Malaya. Sayang sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang 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 sifat tokaan matego tego gorokan sayang sajojo iumadamku bisa berbaris samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampungan jauh di Batu Gunung San sebaku liliang takkan Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Teman-teman, kali ini kita di Permata Hijau Suites dan kita kedatangan ada Miss Feby Wulan. Halo, Miss Wellness. Miss Wellness. Sehat Halo, terus ya. Ko. Wah, senang sekali nih. Long time no see. Iya, long time no see. Iya. Feby makin cerah, makin kinclong, makin Amin. seger ya. Oke, teman-teman, kita mau kenalan ini sama Feby Wulan. Feby Wulan, boleh diperkenalkan diri dulu dong, silakan. Halo semuanya, aku Feby Wulan. You can call me Feby. Sekarang aku baru menjabat di Miss Wellness World 2025. Baru Internasional ya? betul di Thailand kemarin. Di Thailand, Sawadikap. Iya, Sawadikap. Oke. Baru beberapa minggu lalu ya? Betul. Baru balik ya? Betul. 2 minggu lalu. 2 kurang minggu lebih, lalu ya? iya. Oke. Nah, ceritain dong, waktu itu kan, kalau nggak salah kamu ikutan juga Mr. Miss Grand Tourism ya? Iya. Oke. Nah, mungkin perkenalan diri, kamu backgroundnya apa, terus udah gitu, kenapa nih ikutan kompetisi di Mr. Miss Grand Tourism nih? Silakan, Feb. Ya, jadi awalnya aku dari Mr. and Miss Grand Tourism Jawa Barat. Jawa Barat? Betul, dan aku winner Miss Grand Tourism Jawa Barat. Oke. Lalu Jawa selang Barat. 1 bulan aku lanjut ke Miss Grand Tourism Indonesia. Dan di situ aku mendapatkan third runner up Miss Grand Tourism Indonesia 2025. Lalu di akhir tahun ini ada rezeki dadakan yang datang ke Akhir aku. tahun ini rezeki dadakan. Betul, Iya. ada kesempatan baru buat aku yang emang kayaknya mesti aku coba. Karena kalau misalkan nggak aku coba, entah di masa depan nanti aku mungkin nggak bisa ngerasain hal itu kan. Jadi akhirnya aku ikut kompetisi di Thailand di tanggal 18. 18. Di tanggal 18 karantina Day 1 di Thailand, Miss Wellness World. Terus selama karantina itu kurang lebih 10 hari di sana, dan ya Enjoy Thailand ya? enjoy banget sih. I'm so excited. I'm never kayak sebelumnya aku nggak pernah mikirin kalau Thailand tuh hampir mirip sama Indonesia. Ternyata Tropis ya? betul, culture itu hampir mirip sama hampir Indonesia, mirip. jadi nggak yang begitu shock, dan orang-orang di sana tuh ramah banget. Iya, iya. Welcome banget, aku suka. Gitu sih. Oke, itu dari berbagai negara kompetisi Betul. di Miss Wellness World ya? Ya. Gitu ya? Ada 25 country. Oke, Ada 25 country. 25 peserta dan juga negara. Jadi beda-beda gitu. Nah, tadi kan kamu 10 hari, activity-nya ngapain aja sih? Wah, banyak banget sih. Pas kamu datang. Jadi aku kedatangan itu di tanggal 17. Di tanggal 17 aku datang, udah langsung disambut dengan segala banyak acara. Di bandara kita disambut. Terus ada beberapa interview juga di bandara. Dari portal-portal pageant di sana Betul, gitu ya? betul. Dari portal pageant di sana, dan ada
dia pesepak bola atlet, tapi sekaligus translator di sana. Jadi dia juga hadir untuk ngebimbing aku. Jadi dia bisa Bahasa Inggris, Indonesia dan Thailand. Thailand. Oke. Ya kebetulan dia orang Thailand, tapi pernah kuliah di Indonesia. Jadi aku ngerasa kayak nggak lonely sih aku di sana karena ada dia yang memang bisa bicara bahasa gitu kan. Aku nggak sendiri, aku ngerasa kayak oh oke lah, seru gitu. After itu di bootcamp pertama, biasalah photoshoot, sesi seremoni, langsung kayak padet banget itu di satu hari itu. Abis sesi seremoni, ada kelas-kelas kayak kelas untuk personality, gitu. Personality, oke. Lanjut ke day 2 sampai hari-hari selanjutnya itu hampir semuanya sama. Semuanya sama? Jadi Oke. kita duty ke Chiang Mai, terus kurang lebih 2 hari di Chiang Mai. Iya. Di Ngapain aja? Lampang 2 hari. Jadi kita visit, ada beberapa, bukan panti ya, namanya kayak dinas sosial gitu. Dinas sosial, oke. Terus juga kita datang ke beberapa temple buat ibadah. Ibadah, iya. Aku pernah ibadah di Bali, walaupun aku Muslim, tapi aku coba untuk ibadah di tempat lain. Tapi feel-nya beda sama di Thailand. Di Thailand beda, oke. Betul. Kayak aku ngerasa ada energi yang masuk ke diri aku, dan relax banget di situ. Dan kebetulan karena orang-orangnya welcome, kayak ngerasa aku pulang ke rumah gitu kan. Jadi energi di saat aku ibadah itu beda dengan aku di Bali pada saat itu. Karena sama-sama pura gitu kan. Tapi rasanya beda. After itu kayak ada painting kita, terus datang ke bersama semua miss-miss yang lainnya dari. Betul, ada painting, terus kayak apa sih, kunjungan gajah gitu loh. Kita bisa naik gajah. Terus aku nyoba buat bikin paper dari kotoran gajah. Oh, dari kotoran gajah? Betul. Itu diolah gitu? But not smell. Oh. Nggak ada bau sama sekali. Nggak ada bau sama sekali. Jadi ada fermentasi sebelumnya itu, entah berapa lama, terus habis fermentasi, baunya itu hilang. Oh, iya. Nah dari situ bisa diubah jadi paper. Aku pun nggak habis pikir gitu ya, jadi paper gitu. Tapi emang real, betulan kertasnya itu. Jadi kalau di kita mungkin bisa dibilang UMKM-nya mereka. Nah di sana dari kotoran tersebut jadilah UMKM kertas gitu. Iya. Itu usaha dari penduduk di sana. Terus juga banyak sebenarnya ya, cuman emang lebih bener-bener sesuai namanya wellness. Iya. Sesuai namanya wellness, kita ada spa, gimana caranya bikin teh. Oh, iya. Jadi wellness itu bukan cuma sekadar tentang kesehatan atau maintenance body, bukan. Jadi keharmonisasi dalam hidup itu seperti apa diterapkan di wellness tersebut. Cuman kan orang lain taunya wellness ini oh sehat ya, tentang kesehatan ya, atau mungkin tentang olahraga, kita diet atau ngejaga body, itu wellness. Tapi sebetulnya harmonisasi diri dan juga ketentraman sama orang lain di saat kita lagi chit-chat atau kita lagi sosialisasi, itu termasuk ke wellness, energi di wellness tersebut, gitu. Jadi itu yang kamu dapat dari 10 hari itu ya? Aku nggak pernah expect ternyata wellness sebanyak itu ilmunya. Bukan cuma tentang sehat, karena aku taunya tentang sehat aja awalnya tuh. Di Indonesia itu belum terkenal wellness itu. Tapi kalau di sana udah banyak komunitas wellness, termasuk Malaysia. Itu udah banyak banget. Dari situ sih aku belajar ada hal baru yang memang harus aku coba dan harus aku tuju gitu loh. Jadi nggak bisa kita diem aja di sini. Jadi kita harus coba nyari lain keluar. Dari situ belajar, karena kan kita juga beda country. Ternyata banyak banget hal yang nggak aku tahu gitu. Iya. Nah dari apa yang kamu udah dapat nih, utama kan kamu jadi 4th runner up di Miss Wellness World 2025. Nah apa yang ingin kamu sampaikan, terutama khususnya buat anak-anak muda untuk menjaga kesehatan ini? Betul. Yang pertama,
pastinya pola makan dan juga olahraga. Karena di saat kita menjaga pola makan tapi kita tidak olahraga, itu bisa berdampak juga. Mungkin kita makan bagus, tapi kita tidak olahraga, tetap aja buncit. Atau mungkin ada kolesterol atau apa, jadi nggak seimbang, nggak balance. Terus juga selain itu harus ngontrol emosi sih. Itu paling penting karena kalau misalkan kita bisa relax, pikiran itu bisa lebih tenang. Jadi selain pola makan, olahraga, itu ngontrol emosi. Betul. Itu ya menurut aku ngontrol emosi itu yang utama karena kalau misalkan kita gampang marah, apa-apa dibikin stres, bisa cepet mati mungkin ya. Gitu ya, gitu. Jadi harus bisa ngontrol diri gitu, lebih rileks lagi gitu. Caranya ngontrol diri gimana? Versi kamu? Aku ya, misal aku lagi ada tekanan, stres. Cara aku untuk ngeluapin hal itu bukan dengan marah, tapi aku nulis sesuatu yang ada di mata aku lihat, oh ini gelas, aku tulis gelas. Terus aku lihat, oh kamera, aku tulis kamera. Dari situ aku mulai meredakan emosi aku, tekanan stres aku. Dan dari situ juga kita bisa dapat inspirasi. Itu versi aku. Jadi aku kalau misalkan mau dapat inspirasi untuk misal lagi edit video atau foto, udah stuck banget, aku lebih ke nulis sesuatu atau aku ngurung diri, diem di kamar aku dan gelap. Dan gelap? Itu cara aku. Oh, dan gelap ya, harus gelap ya. Ya, karena kan hening tuh. Yang kita bisa dengar tuh cuman isi kepala doang kan. Terus kalau misalnya kita nulis sesuatu, apa yang ada di isi kepala itu bisa dikeluarin lewat tulisan. Nah, dari situ keluarlah ide. Itu menurut aku. Itu ajib menurut aku sih. Oke. Nah, di waktu ikut kompetisi di Miss Wellness ini kamu ada advokasi gak ya? Ada. Misal, apa advokasinya? Advokasi aku tentang insecurity. Gimana tuh? Jadi kan banyak di Indonesia ini kasus pembulingan, khususnya di kota aku sendiri, di Kabupaten Karawang. Banyak banget anak SMA yang dibully cuman karena misal dia hitam. Atau dia pendek. Atau mungkin mukanya kurang begitu cantik. Nah, dari situ sebetulnya sikap manusia itu bukan mencerminkan manusia. Nah, dari situ juga ada beberapa teman aku juga advokasi yang mengenai sama seperti aku, insecure, yang memang kasusnya seperti pembulian. Jadi orang tersebut tidak bisa show up diri dan mengurung diri. Dia jadi introvert. Atau bahkan ada yang maaf bunuh diri. Nah, dari situ aku berpikir untuk gimana caranya kita bisa stop bullying ini? Menanggulanginya. Betul, karena sebelumnya juga aku ada bullying waktu aku kecil. Gimana cara aku ngatasin diri aku biar aku nggak direndahin seperti itu lagi? Aku show diri aku ikut banyak kegiatan, dibuktiin dengan prestasi. Dari situ secara nggak langsung aku membeli omongan mereka. Begitu. Terus jangan takut untuk berbicara. Biasanya orang pendiam itu banyak ide, cuman dia tuh malu atau takut untuk mengungkapkan. Sebetulnya itu nggak salah. Kita belum tahu kan isi ide apa yang ada di dalam dirinya itu. Mungkin itu bisa bermanfaat. Jadi kalau bisa lebih ke ikut berbagai organisasi. Dari situ kita punya wadah untuk chit-chat dengan orang lain, kita tukar pikiran, itu bisa ngebangun rasa percaya diri kita, gitu. Iya. Aku lebih ke kasus pembulian, terus juga Indonesia kan country-nya banyak, perbedaan kulit, bahasa, terus agama. Dari situ kayak itu tuh salah satu ciri khas Indonesia yang harusnya dijaga. Bukan jadi banyak perbedaan pembulian. itu ya. Betul. Itulah istimewanya Indonesia. Bagaimana caranya kita mengapresiasi satu sama lain dari perbedaan tersebut. Iya. Seperti itu. Oke, apa yang kamu rasakan nih sejak join di Mr. Miss Grand Tourism ini? Kalau di tourism
udah bukan organisasi menurut aku. Apa? Udah keluarga Oh, banget. keluarga banget. Serius, keluarga banget. Hmm. Apalagi waktu aku ke Thailand, Hmm. dari pihak nasional Miss Grand Tourism Indonesia betul-betul support aku. Dan aku tahu banget gimana mereka berjalan bareng aku. Hmm. Ngedampingin aku. Jadi kita bener-bener jalan bareng, kita lihat prosesnya, ikutin prosesnya, nikmatin prosesnya. Hmm. Buat aku udah keluarga banget sih. Hmm. Oke, apa yang menjadi cita-citanya kamu sih? Apa cita-cita kamu? Sebelumnya cita-cita aku pengen punya sanggar. Sanggar untuk Tari. tari. Oke. Kamu Karena hobi nari? Aku hobi nari. Dari umur 9 tahun, Umur 9 tahun, aku oke. udah private traditional dance, aku jaipong. Mm-mm. Terus aku memutuskan, karena aku suka juga anak kecil, Mm-mm. lebih baik aku nge-explore diri aku Mm-mm. itu bareng anak-anak. Mm. Nah dari situ cita-cita aku, kayaknya aku pengen punya sanggar aku pribadi, Mm. gitu. Aku pengen punya sanggar, Punya udah sanggar, itu ya? cukup. Karena aku ngelihat mereka senyum aja tuh kayak aku udah seneng, Udah aku udah happy. happy banget. Oke, abis off air nanti kita ngobrolin lah. Ikan sanggar kan bisa ya di mana-mana juga bisa Betul. bisa dilakukan secara mobile ataupun ya step by step lah ya. Sanggar ya. Iya. Oke. Nah, oke, mungkin kan kamu kan udah goes internasional ya, jadi sosok inspirasi juga buat teman-teman yang lain yang pengen ikutan pageant gitu kan. Nah, apa tips sukses ala Feby nih? Tips sukses ala aku itu percaya diri. Karena aku ikut pageant itu untuk membangun karakter aku yang baru. Hmm. Karena sebelumnya aku selalu mengurung diri. Oh iya. Ya, Beda gitu ya. iya betul. Karena Diri. Kenapa? Karena insecure tadi. iya, karena insecure tadi itu, karena kasus pembulian itu, jadi aku banyak insecure-nya. Iya, Aku iya. nggak mau show up diri aku. Karena aku harus nyari personality aku yang beda. Aku harus ngembangin diri aku dan aku harus membuktikan lewat prestasi, yaitu dari model ini. Siapa yang ngajakin kamu goes to Mr. Miss Grand Tourism? Itu dari tim aku di Karawang Tim kamu di Karawang. awalnya. Karena sebelumnya aku ikut Miss Universe, Oh, tapi gagal di awal votingnya itu di tahun Zetrix 2024. Dompa. Iya. Terus coach aku bilang gimana coba ke Grand Tourism Jawa Barat dulu. After itu kita lanjut nasional kalau memang rezekinya. Jadi berawalkan nekat diri sebetulnya, Iya, iya. akhirnya aku winner. Oke, winner ya. Ya, karena kerjasama juga sebetulnya dari tim aku gitu. Jadi ya I'm so lucky. Habis itu goes internasional lagi ya. Iya, itu karena Papi Gary. Sama Gary ya. Betul, berkat Papi Gary. Awalnya Ya, aku tapi nggak karena mau. kamunya juga dipilih, dilihat juga secara kapasitas mampu. Betul. Betul juga dong, karena semuanya itu kan berkaitan ya. Iya. Betul. Itu mungkin aku putuskan untuk ikut wellness ini 3 minggu, kurang lebih 3 minggu baru aku mau signature. Oke, aku ikut gitu, deal. Karena papi pun nggak yang memaksa kalau kamu nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi setidaknya kamu mau mencoba. Karena itu insecure itulah tadi. Ini ketemu sama banyak negara, terus membuka peluang-peluang ya, betul. kenalan dan lain-lain ya. Dan juga aku ngerasa maybe I'm not worth it. Kayak aku nggak worth it untuk ikut itu, dan setelah aku coba ternyata mereka welcome banget dan Indonesia dihargai banget di sana. Gitu. Yes, waduh. Feby, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan buat teman-teman. Tadi Feby hobinya nari ya. Selain nari apa lagi, Feb? Basket. Basket juga. Ya. Wah. Oke, selain basket apa lagi, Feb? Baca buku mungkin ya, baca novel. Novel ya. Kalau lagi nggak mau main HP, menghindarkan hal-hal yang tidak-tidak, aku baca buku. Kalau sekarang ini aktivitinya apa, Feb? Sekarang lebih ke aku masih ikut kelas model. Kelas model ya. Betul. Jadi Masih modeling ikut ya? kelas model.
Dan masih ada beberapa job model juga. Dari mana? Ya, setelah wellness ini alhamdulillah. Banyak job-job ya, banyak brand-brand Iya. ya, terutama brand-brand wellness gitu ya. Oke, Feb, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Feb? Sedikit aja sih. Not bullying and not insecure, menurut aku kita bersyukur dan percaya apa yang ada di diri kita, karena cuman kita yang tahu kapasitas diri kita. Jadi kita bisa menempatkan di mana kita seharusnya berada. Lebih show up diri dan percaya diri. Oke, Feby, thank you so much ya udah sharing, you, udah Ko. berbagi. Sukses ya buat Feby di dunia modeling dan juga bikin sanggar. Namanya sanggarnya apa nanti nih? Wah, belum kepikiran. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Feby. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya anak muda yang ingin meraih impiannya, khususnya dunia pageantnya, bisa go internasional, bisa banyak meraih kesempatan-kesempatan yang luar biasa, ketemu teman-teman yang internasional ya. Betul. Udah lintas negara ya, Feby, teman-teman ya. Lintas negara, benua Asia. Lintas benua, iya. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Feby. Bye-bye. Bring back millennials to Jakarta City.